Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran yang ke sesi ketiga mengenai pelajaran fisika. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang vektor. Di sini kita akan mencoba membahas latihan soal mengenai vektor, ya. Di sini ditampilkan ada 3 vektor, ada vektor A, vektor B, vektor C. Di mana vektor A adalah 40 meter, vektor B 70 meter, dan vektor C adalah 100 meter. Dari gambar yang ada yang bisa kalian lihat. Nah, kemudian langkah pertama vektor tadi kita gabungkan, yaitu vektor A digabungkan dengan vektor B digabungkan dengan vektor C. Maaf Bapak, di sini salah menulis, ya, seharusnya adalah C. Dengan mempergunakan metode poligon untuk mencari berapa besar resultannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama adalah itu diketahui vektor A adalah 40 meter, vektor B 70 meter, vektor C adalah 100 meter. Kemudian langkah kedua ditanyakan. Nah, yang ditanyakan adalah delta R atau yang disebut dengan resultan gaya. Kemudian langkah ketiga kita jawab dengan mempergunakan rumus yang sudah kalian ketahui yang pertemuan kemarin, ya, yaitu delta R sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini di sana di atas ada tanda panah, ini yang namanya adalah space bar atau rata-rata, ya. Di mana A adalah 40, B adalah 70 dan C adalah 100. Maka apabila dijumlahkan 40 ditambah 70 ditambah 100 adalah 210 meter. Jadi resultan gaya dari 3 vektor tadi adalah 210 meter. Ini, ya. Lanjut. Nah, penggunaan metode jajaran genjang selanjutnya. Jadi kalau yang tadi adalah metode poligon, sekarang kita akan mencoba dengan metode jajaran genjang. Nah, di sini ada 2 vektor, ada vektor 1, yang ini ada vektor 2. Apabila kita gabungkan dari vektor 1 dan vektor 2, maka gambarnya seperti ini. Nah, kita akan mencari berapa besar VR-nya. Apakah itu VR? Sama seperti yang tadi, yaitu yang disebut dengan kecepatan resultan gaya. Di mana dengan mempergunakan metode jajaran genjang, di sini terbentuk 2 sudut, ya, yang sama. Ada sudut 1 di bawah, ada sudut 2 yang di atas. Maka persamaan dari VR dapat dicari dengan menggunakan persamaan adalah di sini jangan lupa pakai akar dulu, ya, yaitu pi 1 ditambah pi 2 ditambah 2 pi 1 dikali pi 2 dikali cos alfa. Kenapa ada cos? Karena di sini ada sudut 1 dan ada sudut 2. Apabila kita rubah, ya, dengan gaya menjadi, nah, jadi dari tadi vektor kita rubah menjadi gaya. Berapakah resultan gayanya? FR sama dengan akar daripada F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2F1 F2 cos alfa, ya, cos alfa. Bapak lupa di sini tidak pakai pangkat, dulunya pi 1 pangkat 2 pi 2 pangkat 2, ya, lupa. Nah, maka arah resultan gayanya dapat dicari dengan menggunakan persamaan FR dibagi sin alfa sama dengan F1, ini gaya 1 dibagi sin theta 1 sama dengan F2 gaya 2 dibagi sin theta 2. Jadi di sini ada sin 1, ada sin 2 besar sudutnya. Next. Nah, ini contoh metode analisis vektor.
Jadi lebih spesifik lagi kita gunakan metode analisis vektor. Di sini ada dua vektor, ada vektor Y dan ada vektor X. Kalau kita lihat dari titik bawah sampai ke titik Y, ini disebut vektor rata-rata Y. Dan ini disebut vektor rata-rata X yang arahnya ke X. Kemudian kita ambil garis tengah yang disebut dengan garis diagonal, itu disebut resultan vektor. Ya. Besaran analisis vektor ini dijabarkan dengan Vx bar dan Vy bar. Adalah V bar atau rata-ratanya dapat dinyatakan dengan akar dari sigma Vx pangkat 2 ya ditambah sigma Vy pangkat 2. Nah, di sini kurang ke atas ya, panahnya kurang ke atas. Nggak mau nih ya. Arah resultan vektor dapat ditentukan dengan tangan alfa atau tangan sudut sama dengan ya vektor Y dibagi vektor X. Ini mungkin perlu pemahaman yang lebih spesifik buat kalian supaya mengerti tentang vektor ini. Next. Nah, ini contoh latihannya. Ya. Hitunglah resultan gaya pada gambar di bawah ini dengan menggunakan metode analisis vektor yang tadi. Jika tiap skala satu kotak pada gambar bernilai 1 Newton, nah ini maksudnya satu kotak ya bisa dihitung 1, 2, sampai 12 sampai sini. Kemudian dari bawah sampai ke atas ada 5 kotak. Sengaja Bapak buat seperti ini supaya kalian lebih mengerti ya. Nah di sini ada gaya 1 ke atas, kemudian ada gaya 2 di sini, yaitu memotong dari titik ini sampai ke atas ya secara diagonal dipotong. Nah ini adalah F1 dan F2 atau gaya 1 gaya 2. Maka langkah-langkahnya untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama diketahui dulu F1 sama dengan berada pada sumbu Y. Nah ini sumbu Y ya, ini adalah yang ke atas adalah sumbu Y, yang ke samping adalah sumbu X ya, yaitu F1Y sama dengan 5 kali 1. Dari mana 5-nya? Tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ada satunya? Setiap kotak memiliki 1 Newton. Ya. Dan F1X sama dengan 0. Kenapa 0? Sebab ke atas tidak ada sumbu X, yang ada sumbu Y saja. Begitu. Maka sumbu gaya F1X sama dengan 0 karena arahnya ke atas. Yang kedua kita tentukan F2, gaya 2. Nah yang ini gaya 2. Ya gaya 2 itu memiliki 2 poin, yaitu X dan Y dan X. Maka di sini dijabarkan dengan F2X sama dengan 12. Dari mana 12? Dihitung dari titik sini sampai ke sini. Ada 12 kotak. Setiap kotak memiliki nilai 1 Newton. Artinya 12 dikali 1 Newton. Berapa? 12 Newton. Nah, kemudian ada F2Y. F2Y berarti kemana arahnya? Ke atas. F2Y arahnya ke atas. Nah, dari mana dihitungnya? Di sini kan ada 4. Dari mana 4? Oh, dihitungnya mulai dari ini. 1, 2, 3, 4. Jadi sampai ke titik ini. Jadi atau dari sini 1, 2. Nah ini yang terpotongnya jangan dihitung. Itu yang di atasnya 1, 2, 3, 4. Ya, yang Y-nya. Karena ini arahnya sumbu X yang sudah diambil tadi, yaitu 12 kali 1. Yang satu kotak 12 kotak ini sudah diambil. Berapa sisa kotaknya? Tinggal dihitung 1, 2, 3, 4. Maka ditulis 4 dikali 1 Newton sama dengan 4 Newton. Nah, itu untuk diketahuinya. Selanjutnya ditanyakan, apa yang ditanyakan? Resultan gaya atau FR. Jawab. Untuk menjawab ini kita gunakan rumus sigma Fx atau ini sigma itu namanya jumlah. Jumlah gaya X sama dengan gaya 1X